Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang tugas besar JST menggunakan uh, breast cancer case. Jadi ini adalah nama kelompok saya dan selanjutnya ini adalah dataset yang kami gunakan. Yang kami gunakan adalah dataset breast cancer yang kami ambil langsung dari Kaggle. Nah, di sini ada 3 proses. Nah, yang pertama adalah pre-processing, di mana kami menggunakan Pandas dan juga sklearn. Lalu ada proses training dengan ngambil data 70% 30%, lalu menggunakan metode backpropagation, learning rate-nya 0,2, ePOS-nya 50, terus average error-nya 0,001. Dan terakhir evaluation, menggunakan metode conversion matrix, classification, report. Nah, sekarang kita akan melakukan demo. Pada bagian demo, yang pertama kita lakukan adalah pastinya mengimpor data. Ya, bisa dilihat dari line 1 ini, kita import library dulu, library Pandas, lalu import data di data.csv. Ini kita udah menyatukan datanya di data.csv. Terus dan kedua kita menampilkan data. Ini kita bisa dilihat datanya di sini. Karena di proses pre-processing kita menampilkan info data untuk menunjukkan tipe-tipenya dulu. Nah, karena masih ada yang kategorikal nih di tipenya, yaitu diagnosis objek. Jadi kita harus mengubah tipe kategorikal ini menjadi angka agar nanti bisa mudah dalam bisa dilakukan proses pre propagation, back propagation. Nah, terus dilakukan data is null atau sum ini untuk mencari apakah nanti ada data kosong atau data null, dan ternyata di sini ada bagian unnamed ini. Jadi kita harus menghapusnya dulu. Maka dilakukan fungsi data drop. Jadi data drop unnamed 32. Jadi di sini bisa dilihat awalnya sekarang. Lalu dicek lagi data yang di drop udah hilang atau tidak, dan ternyata udah hilang. Di belakang tidak ada. Dan di sini kalau jadi ini cepet sebelum tanggal 20 ini lebih 5 hari. Nah, di sini masih ada data unnamed. Dan di bagian sini sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita ngubah data kategorikal tadi menjadi menjadi angka. Kita mengecek dulu apa aja isinya, dan ternyata isinya itu adalah array M dan B. Nah, sekarang kita mengubah kategorikal jadi numerik dengan mengubah nilai M dan B itu menjadi 1 dan 0. Nah, setelah diubah, akhirnya kita di sini udah diubah diagnosisnya jadi 1 dan 0, dan dilihat di sini udah diubah dan berhasil. Nah, di sini langsung di preprocessingnya kita nentuin data X sama Y. Di sini kita ngebagi datanya itu jadi X dan Y, dimana Y itu adalah data diagnosisnya, terus X-nya itu sisanya. Nah, terus fungsi min max scalar ini biar nanti biar datanya itu tidak biar seimbang lah, tidak tumpang tindih. Jadi nah, terus ubahnya jadi tulis
2x sama y-nya jadi tulis. Nah, lalu di sini nunjukin cuman ukuran datanya aja sih, ukuran tabelnya. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh saudara Sulhan. Oke, setelah sebelumnya dijelaskan untuk proses pre-processingnya, maka di sini sekarang masuk untuk proses trainingnya dan untuk evaluatingnya. Pertama, untuk proses trainingnya terlebih dahulu, di sini kita sudah mengimport beberapa library yang dibutuhkan. Di sini hanya berisikan metode-metode atau fungsi-fungsi yang nantinya akan dipanggil itu. Mungkin nanti akan saya jelaskan sekaligus sambil dipanggil gitu untuk metodenya di bawah. Jadi kita langsung saja masuk ke sini. Di sini pertama kita akan menginisialisasi networknya terlebih dahulu, di mana di sini sudah dideklarasikan dua variabel untuk input dan outputnya. Input ini sendiri akan mengambil len dari x-nya, di mana x tadi sudah sempat dibuat waktu proses pre-processingnya dan juga untuk outputnya. Selanjutnya kita sini membuat satu variabel network, yang dimana network ini akan memanggil metode yang bernama initialize network, yang dimana isi dari parameternya adalah sesuai dengan apa yang sudah kita panggil sebelumnya, variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Dan hasil dari pemanggilan tersebut, metode tersebut, di sini terdapat wake, 3 jenis wake pertama, wake kedua yang ini, lalu wake ketiga yang ini, dimana wake ketiga wake ini itu untuk diberikan untuk wake pada node-node-nya, dimana untuk wake kedua wake ini diberikan untuk wake untuk inputan untuk menuju ke hidden layernya. Lalu untuk wake yang ini itu akan ditujukan dari hidden layernya, untuk dari node dari hidden layer menuju ke outputnya. Jadi di sini kita memiliki tiga layer kurang lebih, yaitu layer pertama itu sebagai inputannya, layer kedua sebagai hidden layernya, lalu yang ketiga adalah sebagai outputnya. Oke, di sini kita coba kita lihat untuk metode sini initialize networknya. Kita lihat ke atas. Jadi initialize networknya sesuai dengan tadi output yang keluar. Jadi sini ada 2 untuk yang ini akan 2 muncul wake-nya, untuk inputannya untuk menuju ke hidden layernya, dan sini untuk dari hidden layer ke outputnya. Oke, kita lanjut. Di sini saya hanya ingin melihat shape dari networknya yang sudah dibuat sini. Selanjutnya kita di sini akan meng-split datanya. Kita akan membagi datanya menjadi data train dan data test. Ini kita import sklearn model selection. Lanjut di sini kita bagi menjadi 70-30. Lalu di sini kita menghitung nilai errornya terlebih dahulu, di mana kita akan memanggil train networknya, metode train network. Untuk parameternya sendiri sudah kita isi seperti ini, di mana networknya adalah datanya yang tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu di sini kita untuk 0,2 di sini adalah learning rate-nya, 50 ini epoch-nya, dan 0,001 ini adalah nilai untuk error yang dilihat kayak gitu, yang di 10 pangkat min 3 sih yang dipakai. Kita lihat pertama kita lihat dulu outputnya apa saja. Di sini jadi karena kita menentukan epochnya itu 50, maka epochnya di sini akan yang muncul adalah 50 kali. Jadi di sini setiap inputan yang diterima itu akan diproses sebanyak 50 kali seperti itu. Karena kan di sini tadi yang sempat saya print juga dari datanya ada dapat 30 data, 30 karena sebelumnya datanya dibuat menjadi list tadi. Terus ini kita mencetak network dan akurasinya kayak gitu. Jadi networknya seperti ini bentuknya, dimana untuk network ini sendiri pertama untuk wake pertama yang ini, untuk dari sini sampai sini itu untuk
menentukan outputnya untuk output ataupun untuk outputnya untuk di node hidden layer pertamanya, node pertama pada hidden layer. Lalu yang ini untuk menentukan output pada node kedua di hidden layernya. Selanjutnya ini yang terakhir adalah untuk menentukan berdasarkan tadi output yang sudah kita dapatkan dari keduanya, kita lalu menghitung untuk output yang kita akan cari untuk di layer outputnya yang kita dapatkan sini. Lalu kita dapatkan yang deltanya. Untuk di sini kita untuk nilai delta juga didapatkan dari setelah kita penghitungan sebelumnya, karena metode ini sendiri training model sendiri juga nanti akan memanggil di dalam metodenya untuk penghitungan back propagation-nya. Jadi di sini adalah nilai akhir yang akan diterima, di mana akurasi yang didapatkan adalah 0,97. Mungkin kita bisa lihat lagi, kita balik ke atas untuk melihat apa saja sih yang diproses pada metode train network ini. Oke, di sini. Oke. Di sini didapat perulangan yang dimana perulangan tersebut akan dilakukan proses sebanyak epochnya. Lalu di sini launch trainnya di sini dipanggil untuk outputnya sendiri kita melakukan forward propagation terlebih dahulu, karena memang untuk proses back propagation ini sendiri tetap melakukan forward terlebih dahulu pertama kali untuk mendapatkan output pertama. Setelah itu nanti akan dilakukan proses back propagation, di mana proses back propagation ini sendiri berguna untuk mengupdate wake-nya saja. Lalu setelah kita mengupdate wake-nya nanti untuk baik itu wake di input, hidden layer dan di outputnya untuk menuju ke outputnya, lalu kita akan melakukan proses forward propagate sekali lagi untuk menemukan outputnya setelah melakukan update wake kayak gitu. Update wake-nya sendiri dilakukan secara berkala sampai 50 kali sesuai dengan epochnya tadi. Nanti setelah kita melakukan proses forward propagate, lalu kita akan sum error, di mana sum error ini seperti kita lihat nanti kita mau bandingkan dengan n error-nya kita tentukan di awal. Seperti itu. Selanjutnya kita nanti akan melakukan proses backward propagate error yang tadi saya sudah katakan. Nanti jadinya kita nanti akan forward terlebih dahulu untuk mendapatkan output pertama kayak gitu yang akan diproses. Lalu kita akan melakukan backwardnya. Di sini kita lihat untuk di metode backwardnya seperti ini. Jadi backward di sini fungsinya untuk perhitungan error sama deltanya. Karena di sini untuk update wake sendiri kan kita membutuhkan nilai deltanya. Pertama untuk dari outputnya sendiri, dari output menuju ke hidden layer, itu kan kita membutuhkan nilai data pada node outputnya gitu. Karena tanpa nilai deltanya kita tidak bisa mengupdate wake-nya kayak gitu. Setelah kita mendapatkan nilai deltanya, maka kita nanti akan memprosesnya lagi dengan memanggil dengan melakukan perhitungan untuk derivative-nya. Setelah kita mendapatkan nilai derivative-nya nanti, itu nanti akan dijumlahkan dengan nilai wake sebelumnya, di mana nilai wake sebelumnya yang dari output ke hidden layer-nya. Nah, itu nanti akan didapatkan nilai dari wake update-nya. Itu seterusnya sampai nantinya sampai untuk didapatkan wake update untuk kedua node pada hidden layer-nya. Untuk mengupdatekan wake pada bias itu berbeda sedikit. Di sini juga sudah dilakukan proses update wake untuk biasnya juga, dan juga untuk update wake pada dari hidden layer ke input juga itu kan lebih panjang, sehingga di sini juga kita sudah melakukan proses juga untuk pengupdatean wake dari hidden layernya ke inputnya, ke layer inputnya kayak gitu. Karena misalnya untuk penghitungan untuk mengupdatean wake pada node di input layer pun kita masih tidak bisa langsung update-nya gitu. Kita harus menghitung juga delta pada nilai delta untuk di node pada hidden layer-nya gitu loh. Jadi kedua node pada di hidden layer itu, karena kan di sini hidden layer-nya kita hanya membuat node dua node saja sebagai yang kita taruh di hidden layer-nya. Kedua node tersebut atau kedua neuron tersebut itu harus dicarikan nilai delta terlebih dahulu, baru kita bisa mengupdate wake untuk menuju ke dari hidden layer ke menuju ke layer inputnya kayak gitu. Nantinya setelah kita mendapatkan
nilai deltanya, kembali lagi kita harus mencari nilai derivatifnya lagi. Setelah kita menemukan derivatifnya, nanti akan kita jumlahkan dengan nilai wake sebelumnya. Setelah itu baru kita mendapatkan nilai wake barunya. Setelah kita dapatkan semua wake barunya dengan update wake ini, setelah itu baru kita bisa melakukan proses forward lagi untuk penghitungannya, karena backward ini sendiri memang fungsinya hanya untuk mengupdate wake-nya saja gitu. Untuk mencari outputnya pun tetap akan menggunakan forward propagation. Sehingga kita sudah dapat nilainya tadi. Lalu setelah proses training tadi, kita akan meneruskan proses evaluating kayak gitu loh. Jadi di sini untuk evaluating sendiri kita kembali memanggil metode forward propagate-nya, dimana di sini untuk datanya sendiri kita menggunakan network yang tadi lagi dengan akan coba disilangkan dengan data XUG-nya atau data tadi yang sudah kita coba split, dan dimana ini sebagai prediksinya sini dengan fungsi aktivasi berbeda dengan sebelumnya. Tadi kan kita menggunakan fungsi aktivasinya, saya sini lupa tadi kasih lihat. Jadi fungsi aktivasi yang kita gunakan tadi itu menggunakan binary sigmoid di sini untuk proses aktivasinya. Sini hanya untuk prediksi saja kita menggunakan prediksi biasa. Jadi kalau memang nilai prediksi yang didapatkan itu kurang dari 0,5, maka nilainya akan di-set sebagai 0. Jika tidak, maka akan di-set sebagai nilai 1. Nah, di sini untuk kita coba evaluating aja di sini. Kalau tadi kita menggunakan data test dan data ujinya, di sini kita menggunakan data trade-nya dan data ujinya juga. Jadi menggunakan kedua data tersebut, kita mendapatkan akurasi latihnya di sini nilainya 97 gitu. Akurasi latihnya kalau dikalikan dengan 100%, maka akurasinya 0,97 gitu. Memang cukup tinggi karena memang juga sepertinya datanya juga emang kurang lebih bagus gitu. Nah, dan dari dengan dua pembuatan tadi untuk evaluasinya menggunakan data train dan data testnya, kita coba tampilkan untuk evaluasinya juga menggunakan confusion matrixnya. Sini kita kedua result tadi kita udah memanggil confusion matrix untuk TR test, dimana TR test juga tadi kita udah buat tadi di atas, sama TRT train juga kita udah buat di atas tadi. Oke, setelah itu kita di sini mencoba menampilkan bentuk confusion matrixnya dan juga bentuk classification reportnya, dimana untuk confusion matrix sendiri kita lihat di sini untuk menggunakan tadi menggunakan data testnya itu untuk nilai false-nya sedikit 0 dan 2 gitu. Jadi bisa dibilang untuk klasifikasinya bagus, karena untuk nilai false-nya baik itu false negative dan false positive-nya itu sedikit, dan juga didapatkan nilai akurasinya 0,98. Dengan melihat classification report-nya, untuk nilai presisinya pun juga cukup tinggi, dimana nilai presisinya adalah prediksi positif. Nilai prediksi positifnya itu cukup tinggi. Lalu untuk recall-nya itu rate dari true positifnya juga cukup tinggi, dan juga F1 score-nya jadi cukup tinggi semua untuk kita menggunakan prediksi untuk mencoba evaluasi ulang menggunakan data testnya. Begitu juga untuk menggunakan data trainnya juga itu mendapatkan mulai dari confusion matrixnya untuk nilai dari false negatif dan false positifnya juga sedikit. Jadi kita bisa menganggap memang hasilnya ini cukup bagus. Melihat juga nilai dari true positif dan true negatif juga tinggi. Bisa dilihat dari nilai akurasi skornya 0,97. Lalu dilihat juga dari nilai precisionnya, nilai recall dan F1 skornya itu cukup tinggi juga. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.